Udah belum? Pacar udah? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang wabarakatuh. banget saya Muhammad Abdul Muhi pada malam hari ini bisa menyapa teman-teman yang ada di rumah dalam acara Taklim IT UPKM Holaqoh Ilmiah. Dengan tema yang sangat luar biasa yaitu peluang digitalisasi bisnis dan organisasi di tahun 2021. Tentunya bakal banyak banget benefit yang bakal teman-teman dapatkan gitu loh. Mulai dari pematerinya yang sangat luar biasa, ada juga pematerinya sangat luar biasa dan juga moderatornya yang sangat fenomenal di MSAA kayak gitu ya. Jadi diharapkan dengan adanya acara taklim IT ini, teman-teman bisa memanfaatkan teknologi untuk bisnis maupun untuk organisasi kayak gitu ya. Mungkin di sini saya sebagai moderator, sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada sambutan, ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada pemaparan materi, dan yang terakhir ada penutup dan doa. Sebelumnya mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah bersama-sama. Ala hajiniyahul quratin solihah al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Enggak usah kehormatan dulu ya, enggak ada. Oke, tidak panjang lebar lagi. Sekarang kita langsung aja ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua pelaksana kita pada malam hari ini yang sangat ganteng, kece dan sangat luar biasa yaitu Kak Irsyad. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami muliakan dan hormati Mudir Pusat Mahadal Jamiah Kiai Haji Ahmad Muzaki, yang kami ta'zimi seluruh jajaran pengasuh Pusat Mahadal Jamiah, yang kami hormati seluruh murabi-murabiyah dan staf Pusat Mahadal Jamiah, yang kami hormati pula seluruh pengurus UPKM Holaqoh Ilmiah 2020-2021, dan kami banggakan dan kami sayangi yaitu seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Kami dari saya mewakili seluruh panitia pada malam hari ini, mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak salah dari perbuatan maupun perkataan nanti ke depannya sampai selesai, dan mengucapkan beribu terima kasih atas seluruh partisipasi seluruh peserta maupun pengurus dari divisi selain MU. Kami sangat berterima kasih sekali. Semoga dengan adanya acara pada malam hari ini bisa membuat kita bertambahnya ilmu dalam khususnya digitalisasi bisnis dan organisasi. Tidak panjang lebar, saya dari panitia mewakili mengucapkan terima kasih kembali dan mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Irsyad yang sudah memberikan sambutan yang sangat luar biasa ya. Oke, tadi ada yang lupa saya ya. Saya belum menggunakan penghormatan yang meskipun tidak ada, tapi kita harus selalu menghormati kepada leluhur kita khususnya ya. Leluhur kita. Oke, saya hormati Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Abdul Haris,
dan juga kepada Mudirul Ma'had Al-Jami'ah yaitu Kiai Haji Ahmad Muzaki MA, kepada segenap pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali dan juga kepada murabi-murabiyah dan juga staf MSAA. Dan yang selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan para teman-teman pengurus UPKM Halakoh Ilmiah yang sangat semangat dan luar biasa bisa memberikan kita semangatnya semangatnya untuk bisa mengadakan acara taklim IT pada malam hari ini. Kemudian dan juga saya banggakan kepada teman-teman yang ada di rumah, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi rasa cinta akan selalu tersampaikan satu sama lain di hati kita satu sama lain. Oke ya. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum UPKM MSAA Ma'had Sunan Ampel Al-Ali yaitu Ustadz Paroidus Syauqi. Masya Allah ya, sangat imut, ganteng dan juga unyu-unyu gitu ya. Kepadanya kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Berdiri aja. Itu ya penontonnya berarti, audiennya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami takzimi Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah Dr. Kiai Haji Ahmad Muzaki MA, yang kami takzimi pula pembina sekaligus koordinator bidang ketakliman dan kesantrian Kiai Haji Ghufron Hambali beserta seluruh jajaran pengasuh, seluruh ustadz ustadzah, staf, murabi murabiyah, seluruh teman-teman musyrif musyrifah, khususnya pengurus dan peserta UPKM Halakoh Ilmiah dan seluruh peserta pelatihan taklim IT pada malam hari ini yang hadir secara virtual, yang semoga selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan kuota. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap muka untuk menunaikan ibadah taklim IT yang diselenggarakan oleh UPKM Halakoh Ilmiah yang diisi oleh Bang Nanda, salah satu alumni musyrif sekaligus ketua harian UPKM Halakoh Ilmiah tahun 2018 yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang nantinya insya Allah beliau akan memberikan materi, memberikan motivasi untuk bekal kita menghadapi era digital atau digitalisasi yang katanya sekarang sudah mau menuju ke arah 5.0 ya, padahal dari 1, 2, 3, 4.0 saya belum merasakan apa-apa. Ini sudah mau, kita ini sudah mau diarahkan ke 5.0, nanti ujuk-ujuk 10.0 dan lain sebagainya, yang mana tanpa kita sadari perubahan-perubahan ini sebenarnya terus berjalan ya tanpa kita sadari. Apalagi kaum-kaum rebahan seperti saya ini sepertinya memang tidak banyak mengetahui tentang 5.0, 4.0 yang ujuk-ujuk ataupun tiba-tiba kita sudah digitalisasi oleh era, oleh zaman. Oleh sebab itu dengan adanya pelatihan ini kami harapkan semakin memompa semangat teman-teman untuk terus berkarya, untuk terus produktif memberikan kontribusi nyata, baik itu terhadap diri kita masing-masing, baik itu terhadap lingkungan dan terhadap negara umumnya nanti
untuk jangka panjang. Dengan ini semua, semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, dengan khidmat, dan kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita jadikan bekal untuk menyambut era 5.0 ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bertaklim ria, semoga mendapatkan pengetahuan yang berkah dan bermanfaat. Akhiran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangannya buat Ketua UPKM harian, UPKM, Ketua Umum UPKM MSAA ya. Yang sangat luar biasa membuat gambaran dari kita, apa sih, kita kan temanya itu digitalisasi bisnis dan organisasi di tahun 2021. Nah, seperti kita ketahui bersama-sama, di tahun 2021 itu kita udah menghadapi namanya era 4.0. Dan sekarang nanti kita bakal menghadapi era 5.0. Kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkan media pada saat ini, kapan lagi kita akan bisa memanfaatkannya? Apalagi semakin hari semakin hidup kita tuh berhubungan dengan namanya teknologi dan informasi. Oke, itulah rangkaian dari sambutan pada malam hari ini, dan alhamdulillahirabbil alamin rangkaian dari pembukaan sampai sambutan sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kita akan ke intinya, yaitu pemaparan materi mengenai tema peluang digitalisasi bisnis dan organisasi di tahun 2021 yang akan disampaikan oleh pemateri yang sangat hebat. Beliau juga merupakan seperti yang tadi Ustaz Syauki bilang, yaitu pernah menjadi ketua UPKM Halakoh Ilmiah, dan juga pengalamannya itu sangat banyak sekali. Bahkan saya dengar-dengar pernah ke Pernah ke Eropa gitu ya. Ya Allah, bullshit banget sih. Ya pokoknya itulah, pengalamannya itu banyak banget di bidang IT. Terus juga ada moderator yang sangat hebat, ada Makpar. Makpar. Aslinya itu Paroha Firmaningrum, tapi sebut Makpar. Oke, langsung saja kita ke sambut, ini dia moderator kita pada malam ini. Ladies and gentlemen, please welcome Paroha Firmaningrum. Tepuk tangan dia. Ya, inilah moderator kita yang sangat cantik ya. Gimana, sudah siap? Gimana, udah siap? Cek. Alhamdulillah, insya Allah siap, Kak. Iya, pastinya teman-teman yang ada di rumah bisa mendapatkan materi pada malam ini dengan baik banget, ya nggak sih, Mak? Iya, bener banget. Tapi ralat namanya bukan Paroha, pakai F. Faroha. Oh, Faroha. Iya, seperti itu. Iya gitu ya. Apalagi, Mak, tahu nggak sih? Sekarang itu kan era pandemi ya. Iya, jadi bener cocok banget taklim IT ini kita angkat, iya nggak sih, Mak? Iya, bener. Apalagi kita ada digitalisasi, udah gitu ada bisnisnya. Kehidupan zaman sekarang itu butuh duit, ya nggak sih? Kalau kita tidak bisa memanfaatkan bisnis dan digitalisasinya itu, ya ampun, kita bisa apa gitu? Apalagi kaum perubahan itu emang harus membuat perubahan. Nah, kita bisa mulai dengan digitalisasi ini. Bisnis ya. Iya gitu ya. Oke, udah siap, Mak? Sudah. Nanti sebentar lagi kamu akan ditemenin sama pemateri kita ya. Oke. Ya, saya undur diri ya. Iya, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time. See you lagi ya setelah acara ini selesai. Yuk, silakan. Selamat, Pak Par. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada MC terfenomenal CMSAA yang ketawanya sampai di master ya. Bang Muhi, terima kasih sudah menambut saya. Dan di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan bahwasanya Taklim IT ini yang dengan tema peluang digitalisasi bisnis dan organisasi di tahun 2021 merupakan salah satu program kerja dari divisi media organizing. Jadi kan di Halakoh Ilmiah ada 3 divisi ya, ada media organizing, ada R&D, sama ada Diknal. Jadi ini merupakan salah satu proker dari MO atau media organizing. Oke, langsung saja ya tanpa memperpanjang waktu. Kayaknya ini yang di rumah udah pada semangat menyimak materi yang akan disampaikan oleh Mas Nanda, pemateri kita.
Dan sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau, dari Mas Nanda. Nama Nanda Muhammad AR. Kemudian ada tempat tanggal lahir di Tulungagung 24 Oktober 1997. Kemudian ada nomor HP. Ini enggak apa-apa disebutkan, Mas. Oh, boleh. Yang di rumah, yang di sini boleh dicatat ya. Nomor HP-nya 085156516071. Kemudian ada riwayat pendidikan. Oh ya, nanti saya share aja ya nomornya kalau kecepatan. Ada riwayat pendidikan. Ini beliau merupakan alumni dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di jurusan Teknik Informatika pada tahun 2015 sampai 2020. Iya, benar ya Mas ya? Kemudian setelah lulus dari UIN Malang, beliau mengikuti program iOS Developer selama 1 tahun di Apple Developer Academy. 1 tahun ya, jadi setelah lulus langsung melanjutkan, hebat sekali. Kemudian ini ada pengalaman organisasi, bentar saya nyontek dulu ya. Pengalaman organisasi yang pertama, ketua kelompok volunteer pada bagian HRV di Indonesian Asian Games Organizing Committee pada tahun 2018. Kemudian yang kedua ada ketua UPKM Halaqah Ilmiah, masa jabatan 2018-2019 di Pusat Mahat Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian yang ketiga ada Ketua Mobile Community All Platform atau disingkat MOCAP di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 sampai 2018. Kayaknya ini masih banyak pengalaman organisasinya, tapi yang dicantumkan cuma 3. Kemudian ada pengalaman bekerja, ini Masya Allah sekali. Yang pertama ada iOS developer di PCCW Solutions pada tahun 2021. Kemudian ada iOS developer di algostudio.net pada tahun 2020. Kemudian ada iOS developer di kuliner.com pada tahun 2019. Dan pada tahun 2019 juga di iOS developer di Apple Developer Academy. Banyak ya. Pada tahun 2018 ada Developer Students Club di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan yang terakhir, beliau itu adalah musyrif di Pusat Mahat Al-Jamiah selama berapa tahun ya? Dari 2016 sampai 2019. Beri tepuk tangan dong, hebat sekali. Ya, mungkin langsung saja ya, kita sambut pemateri hebat kita pada malam hari ini. Jeng jeng jeng, Mas Nanda, monggo silahkan. Ini saya manggilnya Kak apa Mas ya, enaknya ya Kak ya? Kak aja ya? Kak aja boleh. Iya, Kak Nanda. Monggo kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mudir Mahat Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang saya apresiasi seluruh anggota dari UPKM Halaqah Ilmiah. Sebelumnya saya mau terima kasih banyak telah undang saya dari teman-teman pengurus. Sebagai alumni juga senang kalau bisa memberikan kontribusi ke organisasi yang sudah membawa kita bertumbuh dari awal kita masuk di UIN sampai akhirnya ada di tahap ini. Nah, pada hari ini saya akan membagikan sedikit tentang peluang digitalisasi bisnis dan organisasi di tahun 2021. Yap. Nah, kenapa yang diangkat itu adalah peluang digitalisasi bisnis dan organisasi, teman-teman. Dan di tahun 2021. Pertama, di sini peluang. Kenapa muncul peluang? Karena kita tahu kita udah ditimpa salah satu bencana yang paling gede dalam sejarah, ya. COVID-19 ini benar-benar merubah mindset kita mulai dari pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi di sini pasti ada peluang. Kita nggak bisa stuck di sini. Kita harus bertumbuh kayak gitu. Nah, kenapa ada digitalisasi bisnis dan organisasi? Apakah ini punya relevansi di sana? Apakah dia punya keterkaitan antara bisnis dan organisasi, teman-teman? Jadi kalau dari background saya, ini nama saya Nanda Muhammad, Organization Enthusiast. Tapi sebenarnya background saya itu adalah IT, teman-teman. Jadi lebih ke programmer.
Cuman saya juga aktif di beberapa organisasi, tadi yang udah disampaikan sama Kak Kak Makpar, oke. Sama Makpar ya, teman-teman. Jadi ada keterkaitan jadi di sini. Makanya ini dia profil saya, Organization Enthusiast, dan bisa buat follow up. Kalau teman-teman ada profil LinkedIn, bisa connect dengan saya di Nanda Muhammad, Instagram di @nanda_muhammad. Di Clubhouse, kalau teman-teman, ini aplikasi yang sedikit viral beberapa waktu terakhir, bisa di follow, kita sering bincang-bincang juga di sana. Di website bisa follow juga di nandamuhammad.xyz, sama emailnya juga ada di sana. Saya tertarik banget kalau misalnya ada teman-teman yang mau kolaborasi, mau ada ngerjain apa bareng. Ada beberapa sedikit portofolio di sana kalau mau cek gitu. Nah, ini sedikit profilnya. Yang masih belum saya share itu ada di stakeholder dari Negeri Pembelajar dan alumni Apple Developer Academy. Jadi organisasi yang ini tuh worldwide organization online base. Jadi kita itu online tapi dari berbagai negara komunitasnya, sharing tentang Negeri Pembelajar tuh kita sering tentang self growth, terus habis itu anything tentang gimana caranya biar bisa become better version of ourselves gitu. Terus alumni Developer Academy ini ada yang dari Jerman, ada yang dari Brazil, ada yang dari pokoknya alumni Apple Developer Academy lah di sana. Jadi kita di sana sering sharing-sharing dan lain sebagainya, dan itu online, kita nggak pernah ketemu, tapi di situ aktif antara komunikasinya gitu. Terus di 2018 ini salah satu pencapaian yang saya sangat respect banget hingga saat ini masih bisa diteruskan dengan baik. Saya juga ex-ketua harian UPKM Halako Ilmiah, lalu di tahun yang sama juga group leader SRV Department. Di sini kita coba implementasi dari organisasi yang online itu gimana? Apakah bisa apa enggak? Karena selama ini kita tahu ya organisasi itu biasanya kayak ngumpul rapat kayak gitu. Apa enggak ada model yang lain kayak gitu. Nah terus yang terakhir ada ex-ketua komunitas mockup kayak gitu ya. Yap. Jadi apa sih tadi kan saya mau bahas tentang relevansi antara bisnis dan organisasi. Kalau teman-teman sekarang lihat di beberapa influencer atau komunitas apapun itu, pasti mereka yang berikan pertama itu adalah value, teman-teman. Nah, value yang diberikan itu akan menarik orang-orang yang memiliki minat. Nah, dari orang-orang yang memiliki minat yang sama, itu akan membentuk sebuah komunitas. Ingat ya, kalau dulu kita di zaman SD pernah belajar tentang apa itu individu, apa itu komunitas, apa itu ekosistem, apa itu yang namanya populasi. Nah, jadi setelah orang-orang yang memiliki interest yang sama, itu akan membentuk sebuah organisasi atau komunitas. Nah, kalau misal nih saya, let's say, saya orang yang suka sharing tentang finance. Suka sharing tentang finance, saya sharing tentang finance, value yang saya berikan itu adalah finance, teman-teman. Nah, finance saya sharing, lalu saya bikin sebuah organisasi atau komunitas. Nah, setelah ada nih organisasi dan komunitasnya, bisa nggak kira-kira saya jualan di sana tentang finance? Nah, jadi kita coba ubah di tahun 2021 ini, apalagi setelah pandemi, kita coba gimana sih peluang dari orang-orang yang udah ngumpul-ngumpul ini, kita masukin buat mendapatkan meneruskan, regenerate dari eksistensi dari komunitas ini. Let's say misal di Negeri Pembelajar itu kita kan self growth dan itu all volunteering, nggak ada funding dari pemerintah atau apa, itu nggak ada. Jadi yang kita lakukan itu adalah jualan webinar. Nah, karena itu adalah national base-nya itu nasional, dan dari beberapa banyak orang-orang yang jago-jago di sana karena memiliki satu ketertarikan yang sama, yaitu antara self growth, finance dan lain sebagainya. Kita jualan nih, ada vice president dari salah satu perusahaan finance di Indonesia. Nah, kita jualan tiket di sana 15.000. Pasti anggota-anggota pada mau join. Sekali join 300 orang. Coba kita lihat 300 kali 15.000. Kalkulasinya udah kelihatan ya angkanya. Jadinya itu akan membangun regenerate of existence dari sebuah organisasi atau komunitas itu. Nah, makanya di sini ada
keterkaitan antara bisnis dan organisasi, di mana kita harus lihat peluang itu ada di mana. Itu teman-teman. Nah, sekarang saya mau adain polling. Teman-teman stay tune di HP ya, buat yang teman-teman di rumah bisa buka di HP-nya masing-masing. Saya share dulu. Nah, ini. Silahkan buka menti.com dan masukin kode 2233666. Ini saya mau gain dari dapetin insight teman-teman tentang apa sih organisasi dan bisnis itu secara online, apakah itu emang bisa apa enggak, dan bagaimana yang teman-teman tahu. Biasanya kan kalau udah mahasiswa itu kekepoannya itu udah tinggi ya, kepo tinggi, pengen tahu segala macam. Nah ini kita coba pengen tahu teman-teman itu organisasi online apa yang teman-teman tahu gitu. Silahkan bisa buka di menti.com dengan kode 2233666. Nah di browsernya masing-masing ya, itu nanti silahkan diketik di situ tuh, nanti kita bisa lihat organisasi online apa aja yang teman-teman udah tahu. Habis itu nanti kita bisa, oh kalau aku belum pernah ikutan organisasi ini nih, nah kita bisa ikutan kayak gitu. Ditunggu teman-teman yang lain bisa buka menti.com terus dimasukin kode 2233666. Kita coba ya, ditunggu dulu. Organisasi online apa yang kamu tahu? Gitu. Kalau halaqah ilmiah ini kan masih konteksnya di UIN ya. Nah, ini halaqah ilmiah ada nggak sih peluang untuk jadi organisasi online? Ada nggak? Komunitas online ada nggak? Karena kalau kita lihat ya, interest orang tentang science, riset itu kan tinggi banget. Nah, apakah halaqah ilmiah ini punya peluang di sana apa enggak? Kita lihat ya. Nah tuh, organisasi online yang kamu tahu, OSIS, Musrif itu online tas. Oh ya sekarang online ya, semuanya taklim online, lain sebagainya online, suruh online. UKS, oke siap. Kita tunggu ya, 1 menit ya. Masuk kampus, organisasi. Masuk kampus memang organisasi. Menti.com ya teman ya. Menti.com terus masukin kodenya 2233666. Dunia Santri, ini Dunia Santri kayaknya itu situs atau komunitas online, bener ini Dunia Santri ini. Nggak tahu, oke siap. Belum tahu. Nah ini dari sini nanti kita bisa lihat nih. Ada komunitas-komunitas online, organisasi online dengan ketertarikan khusus yang kita bisa masuk. Ewis, terus apa lagi itu? Antero Science Discussion. Nah ini Science Discussion, ini kayaknya menarik juga nih. Kreator ya FPI. Kreatif sekali Anda ya. Siapa nih? Ada Ewi itu. Kurang tahu. Oke. UKM, UPKM ya. Ini go to digital ya. UPKM ya. Ewis itu bisa dilihat tuh teman-teman yang masih belum tahu beberapa organisasi online, bisa dilihat di sana. Ewis, ada Antero Science Discussion, Dunia Santri, Himpunan Pengusaha Santri, ya itu online juga. 1%, banyak banget teman-teman. Jadi ini udah tahu ya, ada beberapa organisasi online yang bisa kita lihat di sini dan itu berjalan dan itu aktif dan itu bisa teman-teman semuanya bisa dapat manfaat di sana. Nah, satu lagi. Nah, ini bisnis digital yang teman-teman tahu. Ada nggak bisnis di digital yang teman-teman tahu? Jenis, sebutin aja apa bisnis digital yang teman-teman tahu. Biasanya teman-teman kalau sesuatu yang berkaitan dengan bisnis tuh ada di mana sih? Yang warna oranye-oranye itu
Ya, bagus sekali. Promosi ya. Besok kita di endorse. Yang hijau-hijau, yang merah-merah, kan banyak tuh. Ayo, apa aja? Bisa ditulis, bisa diketik. Biar ini teman-teman dari itu Bitcoin tuh ada yang tik di sana. Asik. Jual masker. Bagus. Abdi ini bener loh. Itu bisnis digital apa namanya? Asosiasi Bisnis Digital Indonesia. Oke, Bukalapak, benar banget. Ini bisnis digital ya, teman-teman. Kalau ada yang masih belum tahu, nih lihat di sini ya, lihat di sini nanti biar pada tahu apa aja bisnis digital yang bisa kita masuki di sana. Ada Tokopedia, yep, benar. Apa itu? Siapa itu? Tuh, Shopee. Jangan gagal fokus ya. Amazon, ada OLX, ada apa lagi? Toko Bagus berubah jadi OLX ya. Tokopedia, apalagi? Binomo, ya. Binomo itu digital. Kurang tahu. Nih kalau kurang tahu bisa dilihat di sini teman-teman. Jadi biar bisa nambah wawasan. Kalau besok mau memulai bisnis digital, enaknya mulai dari mana? Apalagi tuh? Ya yang paling tahu lah ya, yang paling jelas itu ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, terus Amazon, Alibaba teman-teman kalau tahu, yang biasa main dropship biasanya mainnya Alibaba. Apalagi tuh? Habis ini tahu, habis ini tahu. Kantin Mahapna di Iya, masuk ya? Oke, bisnis digital, Jadi kita udah tahu nih jenis bisnis digitalnya apa. Kita juga udah tahu komunitas apa yang juga basisnya online. Nah, kita balik lagi di presentasi kita. Jadi kita udah tahu jenis-jenisnya apa, komunitasnya apa. Kira-kira dari dua hal itu kita bisa ambil peluang di mana? Di mana kita bisa masuknya? Kita masuk dulu ya di digitalisasi bisnis. Kenapa bisnis itu perlu didigitalkan? Dan kenapa kita harus memulai bisnis? Itu kan ada dua pertanyaan ya. Digitalisasi, bisnis. Masa perlu bisnis digitalkan? Dan apakah kita harus punya bisnis dulu untuk mendigitalkan? Ya. Jadi digitalisasi bisnis itu akan sangat membantu teman-teman semuanya dalam melakukan kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis teman-teman buat dapat cuan teman-teman, buat dapat uang ya. Cuan tahu kan? Untung ya. Buat dapat untung, buat dapat cuan di sana. Jadi kita harus digitalkan. Nah biasanya orang-orang yang memulai bisnis ini itu paling berat itu di operasional beneran. Operasional itu hampir makan 60% dari total pengeluaran. Kayak listrik kalau misal but di pinggir jalan ya, listrik, gaji karyawan, habis itu kalau misal mau buat mesin kopi, beli bahannya, terus habis itu barang kopinya. Jadi kalau udah digital, kita udah nggak bayar listrik, kita udah nggak bayar karyawan. Kalau dulu karyawannya ada 10, paling sekarang tinggal 2, admin 1 sama ownernya. Terus yang kedua, efisiensi pekerjaan. Kenapa efisien? Karena semuanya itu udah di cover sama platformnya. Jadi kita cuman klik aja udah dapat uang. Terus mengurangi kesalahan karena semuanya itu udah otomatis. Jadi kita bisa langsung dapetin uang tanpa ada kesalahan-kesalahan. Kalau biasanya bisnis yang biasanya tuh kadang misal kopi ya, bisnis kopi, pesan kopi dan lain sebagainya. Itu kalau jegrek tutup, biasanya kalau enggak nemen, itu kan lepas lagi ya. Nah, ucul maneh. Nah, itu kan kesalahan. Itu kan kalau dirupiahkan pasti ada rupiahnya kan. Nah, kalau udah digital, bisnis digital, mungkin kesalahan-kesalahan yang kayak gitu udah nggak ada lagi. Terus pasar lebih luas karena semuanya udah online. Saya nggak perlu masukin datanya ya, udah tahu semua di sini pasti 9,5 dari 10 itu udah punya smartphone semua dan udah connect ke internet. Bener? Nih ya. 0,5-nya paling bukan manusia. Siapa? Itu mas-mas yang di pojok. Iya, siapa itu? Terus produk bervariatif. Kenapa bervariatif?
Teman-teman kalau lihat di beberapa e-commerce ya teman-teman, itu satu toko jualan, misal jualan fashion ya, udah jualan baju, jualan celana, jualan jaket, jualan celana, kok keras. Nah, semuanya bisa dijual. Jadi nggak perlu, misal kalau dulu kita mau jualan baju, satu yang perlu dilakukan, perlu tempat yang gede, segede teman-teman matahari, pasar, itu kan gede banget ya buat nyetok baju. Kalau digital kan itu teman-teman udah nggak usah. Jadi bajunya ambil dari mana, kita cuman jualinnya. Itu bisa. Dan itu bisa berbagai jenis baju. Kalian punya 100.000 database baju, bisa dijual di sana tanpa perlu toko. Itu kan wah banget ya. Nah, ini dia grafik yang cukup mencengangkan dan hasil dari setahun ke belakang ini. Karena COVID udah anniversary ya. Dari Maret ini udah anniversary. Nah, kuartal 3, teman-teman bisa lihat di sana, di sini ya. Kuartal 3 2019 itu artinya triwulan ketiga dari tahun 2019. Kita lihat di kuartal kedua 2020 atau triwulan kedua bulan 2020, which mean berarti sekitar bulan April, Mei, Juni. Tiba-tiba nggak tahu kenapa ceritanya, kan kita mulai pandemi bulan Maret ya, bulan April dari yang awalnya itu 41 ribuan orang pengunjung di Shopee ya, ini bisa dilihat Shopee, itu tiba-tiba naik ke 60 ribu orang. Berarti di situ ada kenaikan 19 ribu pengunjung di Shopee doang. Terus di Tokopedia yang hijau itu ada kenaikan 41.000 ke 5.000. Di Bukalapak ada yang merah, terus ada Blibli, ada yang GDID. Nah, teman-teman tergantung nih, biasanya pakai yang mana bisa masuk di situ. Tapi terlepas dari platformnya apa, jadi terjadi kenaikan pengunjung e-commerce. Kalau terjadi kenaikan pengunjung e-commerce berarti terjadi kenaikan apa? Jual beli atau perputaran uang di sana. Terakhir data barusan sebelum acara yang saya lihat, dalam satu hari Shopee itu bisa memutar uang sekitar 2,3 M di sana. Itu dari semua seller ya, jadi 2,3 M itu muter tiap hari. Itu angka yang cukup gede. Dan apakah dan momen setelah pandemi ini itu benar-benar dilihat dari grafik aja udah gede banget. Dan sekarang apakah kita mau masih telat-telat lagi buat masuk? Gitu ya. Bisa dipikirin sendiri. Terus ini, cara memulai bisnis digital. Biasanya kalau orang-orang bisnis itu susah, bisnis itu gampang rugi, menakutkan gitu ya teman-teman. Ada beberapa tips atau tahapan atau jenis-jenis dari bisnis yang bisa kalian ikutin. Satu, dropship. Dropship ini kalian bisa mainin Tokped, Shopee, Alibaba, dropshipaja.com, kayak gitu bisa. Atau reseller, Tupperware, tahu ya Tupperware? Yang kalau tutupnya pecah itu mama pasti teriak, mama teriak. Nggak boleh pulang. Nggak boleh teriak, dicoret dari kakak. Iya. Tupperware itu eksklusif juga. Terus ada Rips Gold teman-teman. Rips Gold ini salah satu platform fashion. Jadi dia dan fashion basic menengah ke bawah. Tapi bagus-bagus. Ada Indo Gold, kalau agak sultan bisa jadi reseller emas. Nah, sorry, ini ada yang kelewat. Apa sih bedanya dropship sama reseller? Biasanya kan bingung ya. Kalau drop apa coba? AC. Benar. Jadi dropship itu adalah misal teman-teman mau jualan, tapi teman-teman nggak punya barangnya. Jadi modelnya kayak sistem PO, tapi teman-teman udah tahu barangnya apa aja dan kalau ada orang beli barang ini, teman-teman mau beli di mana? Contoh, setiap tahun Ma'had pasti akan butuh bendera Mapna, ya kan? Nah, bendera Mapna itu biasanya teman-teman tahu nih penjahit mana yang bisa kasih harga paling murah. Nah, setelah tahu harga yang paling murah, teman-teman jualin ke musyrif-musyrif yang lain. Ayo beli di sini, beli di sini, beli di sini. Tapi teman-teman bukan yang buat orang lain. Jadi ketika ada pesanan masuk, kalian lempar ke sana, kalau udah jadi kalian kasih. Itu simpel ya, dropship modelnya kayak gitu. Kalau reseller itu aja
mengulang, seller adalah penjual. Jadi ngulangin penjualan lagi. Biasanya sih teman-teman perlu nyetok dulu. Nah, di sini kayak Tupperware, itu Tupperware kan kalau nggak salah pembelian pertama 1 juta buat beli barang-barang apa, habis itu kalian jual lagi. Rips Gold juga sama, Indo Gold kalau mau jadi reseller emas 5 juta per bulan. Nah, itu kalau banyak dapat pemasukan. Ada beberapa MLM yang ini saya udah riset dan ini basisnya syariah dan dia punya beberapa sertifikasi, diantaranya Tiens, tahu ya Tiens, ada masker spirulina. Siapa yang pakai? Muhi pakai? Asik. Ada HPAI itu kayak sikat gigi herbal itu ya, tahu? Amorea, ada yang pernah tahu? Sabun itu. Iya, kayaknya ada yang member di sini. Oh, ada yang member? Bagus. Ayo ngaku. Glowing nggak? Ada MS Glow juga itu MLM-nya juga bagus banget. Nah, ini juga bisa teman-teman mulai di sana. Terus ada freelance nih. Kalau misal teman-teman nggak mau jualan barang, tapi teman-teman ahli dalam translate abstrak, biasanya kan teman-teman yang bahasa Inggris, bahasa Arab tuh terjemahin abstrak, tesis atau skripsi. Nah, kita jualan di sana. Kalau saya freelance bikin aplikasi, orang-orang butuh aplikasi, kita bikinin kayak gitu. Freelance juga bisa jadi bisnis. Atau MC, ini Muji kayaknya punya bakat-bakat ya, bagus. Jadi freelance MC, itu bagus, bisa juga. Terus, atau yang opsi terakhir yang paling agak susah, bikin bisnis sendiri, make your own business. Susah nggak sih? Ya agak susah-susah gampang ya. Kalau di awal-awal mungkin agak susah, tapi ya dijalin aja kalau bisnis sendiri. Cuman di atasnya itu ada beberapa jenis bisnis yang teman-teman bisa ikutin. Dan itu recommended semua teman-teman. Udah banyak teman-teman saya yang dropship sukses, reseller sukses, MLM sukses, freelance juga sukses. Ini kalau tahu ada Kak Fajar, dia juga dropshipper. Ya Kak Fajar ya, omset udah berapa Kak Fajar? 3 juta, 4 jutaan per bulan. Masih mahasiswa dan diem aja di kamar. Loh, bisa kan? Freelance juga. Jadi teman-teman ada banyak peluang bisnis di sini yang bisa diambil. Kalau teman-teman udah jago mikal HI kan biasanya kritis, scientist, logis ya. Iya. Siapa? Fadil tadi bikin skrip movie. Bikin jasa, bikin apa, script movie, nah terus dan lain sebagainya, itu bisa semuanya dijadiin peluang-peluang buat dapat uang ketika teman-teman masih kuliah, ya enggak? Terus apa nih? Nah, digitalisasi organisasi. Kalau tadi saya udah jelasin tentang bisnisnya, sekarang digitalnya. Kenapa perlu digitalisasi organisasi, teman-teman? Satu, meningkatkan interaksi anggota, karena nggak harus anggota itu stay di satu tempat. Sambil rebahan, saya yakin yang online sekarang pasti ada yang tiduran di rumah dan cuman pakai celana tok. Pakai celana tok di kamar sambil lihat layar, pasti ada. Dan ini beneran works loh teman-teman. Interaksi antar pengguna, antar anggota itu bisa dijalanin beneran meskipun di online. Terus yang kedua, asal anggota sangat luas. Kalau dari komunitas yang udah saya ikutin, satu worldwide, internasional, dan ada yang nasional. Intinya adalah punya ketertarikan yang sama, ya kan? Kalau HI punya ketertarikan yang sama nih tentang riset, science, itu udah punya satu ketertarikan yang sama. Nah, dan sekarang kan anggotanya ada di berbagai belahan dunia ya kali ya. Ada di dunia, ada di Korea, oke siap. Nah, jadi banyak banget asal anggota ini yang bisa kita gain. Dan topik bahasannya luas teman-teman. Kalau sekarang kan ada R&D, Diknal, MO, itu kan masih per divisi. Kalau kita punya, kayaknya ada beberapa orang-orang yang mahir di translasi, atau orang-orang yang mahir di MC.
itu bisa dijadiin bahasan-bahasan khusus di sana. Dikenal bikin pelatihan MC, webinar MC. Nah, dance ya, bisa. Dan sambil nge-MC. Terus, nah ini yang terakhir nih teman-teman, yang dia terkait dengan digitalisasi bisnis, mendapatkan target market spesifik untuk bisnis, karena udah memiliki satu ketertarikan yang sama, ya. Contoh di HI ya, di HI kita punya sains yang sama, ketertarikan dengan sains dan riset yang sama. Suatu ketika saya bikin webinar tentang penulisan karya ilmiah, bayar 20.000 per orang, online dapat e-sertifikat. Satu, dari panitia udah nggak perlu ngadain tempat, udah nggak repot. Dua, nggak perlu ada konsumsi. Biasanya konsumsi itu yang paling banyak ya. Tiga, apalagi nggak perlu repot usung-usung sound kayak tadi. Akomodasi, udah tinggal dekorasi bikin banner kali ya. Udah bikin 2 meja kayak gini, 20.000 per anak. Kita kasih 40-an orang yang ikut, udah 800.000. Pemateri 100.000. Ya Mas Firman ya. Kayak gitu. Catat. Karena satu, kita punya ketertarikan yang sama. Dan karena kita udah punya ketertarikan yang sama, pasti orang mau bayar untuk mendapatkan ilmu itu. Apalagi ilmunya dari orang yang udah keren. Contoh, Ustadz Daniel, udah translation abstrak bahasa Inggris, Ustadzah Najma. Itu MSA ini punya resource yang gede banget loh ya. Yang udah pintar-pintar, udah wah-wah semuanya, experience-nya juga udah banyak. Itu dimanfaatin. Bisa juga. Tinggal apakah mau atau enggak. Apakah gampang? Gampang-gampang susah, ya kan? Nah, ini dia contohnya. Kelihatan nggak ya? Oke, aku gedein. Sorry. Ya. Nah, ini salah satu organisasi Apple Developer Academy, teman-teman. Aduh, nggak bisa dikecilin, sorry. Tanya gini ya. Jadi di sini Apple Developer Academy itu memang kita ngomongin tentang coding, pemrograman kayak gitu. Tapi di sini kita lihat banyak banget bahasanya. Ada tentang UI UX, teman-teman yang suka desain, ada product management, teman-teman yang suka bisnis, ada business skill, di mana belajar business skill, ada job opportunities. Kalau misal HI, orang-orang yang udah punya kualitas di bidang penelitian, siapa tahu ada yang nge-share butuh peneliti untuk SMA ini, butuh apa buat SMA ini, tinggal kita share di sana, itu akan membantu banget kan. Terus book club, ada book club nih, kita sering sharing tentang buku-buku yang keren-keren, kayak The Habits, terus apalagi Start with Why, Simon Sinek ya kan, itu banyak banget dan itu di review di sini teman-teman. Kalau teman-teman yang bosan baca, tinggal lihat review-review di sini, itu udah kayak baca satu halaman penuh. Jadi kita dapat intisari dari orang lain yang udah baca dan kita nggak perlu effort yang lebih gede. Nah itu kan kita dapat manfaatkan di sana. Terus ada hardware talk. Biasanya orang-orang yang suka komputer speknya apa ya yang bagus. Nah itu kita bisa tanya di sana. Nah terus ada yang terakhir tuh yang seru tuh, forum jual beli. Nah karena di sini itu adalah komunitas Apple, teman-teman yang suka Apple fanboy lah ya. Kita dijual iPhone berapa harganya miring kayak gitu, buat eksklusif buat orang-orang yang ada di komunitas. Itu kan pasti akan cepat laku kan, karena di sana teman-teman yang butuh itu. Kalau teman-teman yang punya HI, punya ketertarikan di sains, ada jasa kayak gini. Terus kalau dilihat di sana, oh ini ada yang bisa nih, ada translate ke Daniel. Oh besok aku langsung ke Daniel aja buat translate kayak gitu. Jadinya lebih gampang. Terus ada meningkatkan interaksi anggota. Ini kalau kurang kecil, kalau nggak kelihatan agak deketan atau matanya diperbesar ya teman-teman. Nah di situ kita bisa interaksi di sana by chat, jadi bisa tiduran atau di sini ada voice channel. Kalau misal kita mau ngobrol langsung. Nah ini yang terakhir nih, asal anggota sangat luas karena dia dari berbagai daerah dan ada forum jual beli di sebelah nih. Kalau teman-teman lihat ya, dijual MacBook tahun 2015. Tahun 2015 MacBook sekarang harganya 10 jutaan. Ada yang mau beli? Mas Fahmi mungkin? Nah, ya kan?
Nah, jadi itu tadi adalah salah satu platform yang dipakai untuk organisasi online. Kalau yang tadi dipakai itu Discord. Kalau teman-teman yang suka gaming, Discord tuh udah familiar sekali. Slack, ada Telegram channel. Kalau bisa mau sharing-sharing apa di Telegram itu juga gampang. Atau Tribelio, ini yang khusus buat komunitas online tapi berbayar per tahun. Tapi ada yang gratis tuh, Discord gratis. Dan ini semuanya works buat komunitas online dan perputaran cuannya itu bisa. Karena sekarang kalau kita mau sharing, ya kita tetap sharing ya, tapi buat eksistensi untuk keterusannya juga harus diperhatikan dong. Gak mungkin kita sharing tok tanpa mendapatkan yang menjadi kita buat sharing terus apa. Gitu teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya share di sini. Kalau ada pertanyaan atau apa mungkin bisa nanti di situ ya kayak. Kalau ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan lain seputar atau mau keep in touch dengan saya bisa cek tadi di profil. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Suaranya berubah. Ya, sudah. Gimana? Masih semangat ya? Mungkin dari teman-teman yang di rumah atau dari pengurus HI mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada beliau. Mumpung beliau ada di sini ya, datang loh secara offline ke kita demi halaqah ilmiah. Monggo yang mau bertanya mungkin sesi pertama. Oh ya, aduh nggak kelihatan ya ini. Apa ya ini? Oh ya, yang mau bertanya silakan mic-nya diitukan, open mic. Itu Silakan langsung bertanya ya, biar dengar satu ruangan di sini. Indah Anjarsari, bisa on mic. On cam juga nggak apa-apa. Iya. Iya. Maaf Pak, nggak bisa on cam. Oke, gimana pertanyaannya? Itu tadi kan ada share screen apa Discord ya Pak? Kayak seru gitu Discordnya. Kalau mau join itu gimana? Bapak ya? Bapak Nanda. Ya Allah, dipanggil Bapak loh. Padahal saya sama Muhyi ini belum. Mak. Kalau ini Emak, ini Pak. Ya Allah. Maaf. Bingung manggilnya apa Ustadz. Bagus Ustadz. Amin Oke, Ustadz. thank you Indah. Jadi itu tadi Discord contoh ya. Kalau tadi kan kita udah ada share beberapa komunitas-komunitas online ya. Itu bisa dicek di sana. Ada apa tadi? Abdi, ada apa tadi? Ewis atau apa tadi? Banyak banget ya. Bisa dicek di sana. Kalau yang tadi saya share itu jadi contoh. Jadi di Discord itu kita bisa bikin interaksi komunitas itu seperti itu. Seinteraktif itu dan bisa secuan itu gitu. Jadi gimana caranya kita bisa dapetin sesuatu dari organisasi yang kita manage. Nah, kalau di HI bisa juga nih. HI misal bikin apa namanya channel Discord, kita invite dari teman-teman anggota, alumni dan lain sebagainya. Terus mau adain misal ada sayembara. Kalau dulu sih ada sayembara esai ya Kak Najma ya. Ada sayembara esai, ada lomba di sana, kita kasih hadiah kayak gitu. Atau ada apa namanya? Ada yang mau nulis di webnya HI. HI kan punya web ya, msahi.com itu bisa ngisi di sana buat misal setelah 10 tulisan akan dicari tulisan terbaik dikasih hadiah. Nah, itu ada kompetisi-kompetisi di sana, itu bisa dilakuin. Dan itu semuanya possible. Dari HI sendiri bisa mendapatkan dari semua orang bisa masuk, dari teman-teman juga dapat gain manfaat yang lebih banyak. Itu ya Indah ya. Tadi itu cuma contoh sih. Mungkin menjawab. Iya Pak. Obat, makasih. Sudah ya, Indah? Sudah jelas nggak? Oke.
Oke. Terima kasih. Ya, dan teman-teman yang mau bertanya langsung on mute aja ya itunya. Apa namanya mic-nya biar langsung bisa dijawab sama beliau. Zuredatus Sofi. Zuroy. Silahkan. Sofi. Assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam. Nanda dan teman-teman HI, apa kabar? Baik. Saya ingin tanya sama Mas Nanda nih, Mas. Aku kan suka banget gambar ya, Mas, akhir-akhir ini. Pakai apa namanya, Clip Studio Paint. Nah, aku kan juga pingin kan, Mas, apa namanya, kayak karyaku itu bisa apa ya, bisa menghasilkan cuan lah. Nah, aku kan melihat kayak Mas Nanda tuh pinter gitu tuh, apa namanya, nyari peluang kayak gitu. Sedangkan aku tuh bingung, apa namanya, nyari peluangnya itu di mana gitu. Kalau samanya di Instagram nih ya, kalau samanya aku nawarin open commission atau apa gitu di Instagram, followerku nggak begitu banyak juga ya kan. Nah itu menurut Mas Nanda gimana? Maksudnya cari peluang ininya, apa ya, marketnya gitu atau Marketnya ya, nawarinnya gitu. peluangnya gitu ya deh ya. Mas. Oke, sip. Jadi ini banyak nih teman-teman dari anggota-anggota HI yang tahun kemarin yang ikutan. Ada siapa tadi? Alfi, ada tadi siapa tadi? Ada banyak yang join, Zulfiansyah ini. Kalau mau tanya nggak apa-apa loh, Zul, gitu. Nah, jadi saya udah punya skill nih dan gimana cara bisa monetize itu biar bisa dapat cuan di sana. Kalau tadi Desofi punya skill apa tadi, ilustrasi ya kalau nggak salah ya, open commission. Oke, itu bagus banget udah mulai open commission. Tapi diingat juga, ingat prinsip pertama dari apa namanya, jual beli. Kenapa orang mau beli atau sewa jasa kita? Apakah ada yang bagus dari kita? Nah kayak gitu. Dan udah sejago apa sih kita? Nah itu yang kita perlu share ke mereka. Ini kalau ini jauh-jauh kita bisa bahas tentang personal branding, soft selling kayak gitu teman-teman. Karena buat monetize dari skill itu perlu itu semua, personal branding juga oke, soft selling juga oke. Kalau mau jualan di Instagram berarti banyakin portofolio di sana. Portofolio itu kayak udah menggambar sebanyak apa sih dan sebagus apa sih. Terus sering-seringin ada interaksi dengan follower-follower dan ikutin juga. Aku kasih tips juga kalau yang mainan di Instagram buat dapetin buat grow bisnisnya, ikut belajar dari orang yang udah pernah sukses. Kalau di Instagram ada Nico Julius. Ada Nico Julius tuh kelasnya 300 ribuan, itu bagus banget buat bangun personal brand. Atau ada Ogut, muda cuma sekali, itu kelasnya 300 ribu juga. Itu bagus banget buat bangun personal brand dan interaksi dengan follower. Jadi kalau yang udah punya skill dan mau itu jadiin personal brandingnya, kayak Muhyi ini kan punya personal brand apa, cheerful, ya, interest, menarik, atraktif gitu kan. Itu yang dibangun di Instagram. Biar orang-orang yang lihat si Muhyi, oh ini kayaknya bagus nih jadi MC sunatan anak saya. Nah kalau itu udah ketemu di sana, kalau udah ada persepsi, Muhyi bagus jadi MC sunatan anak saya, fix kamu besok dapat 50.000 cash ya. Itu kan baru dapat cuan setelah kita bisa meyakinkan calon pembeli kita bahwa kita itu good on it gitu. Jadi pastiin personal brand dan jualannya itu bagus. Itu sih. Menjawab ya, Dek Sofi. Bagaimana Mbak Sofi? Cek. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mungkin yang di sini ada yang mau bertanya tak? Kakak-kakak dari pengurus. Yang di rumah monggo. Yang di rumah yang mau nanya, teman-teman pengurus mungkin yang punya bisnis di sana ya. Oh iya. Boleh, silakan. Bapak Ketapel monggo. Bapak Ketapel mana? Masya Allah. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan saya sangat senang sekali pada malam hari ini bisa datang ke sini. Kakak Musrif saya tercinta juga di Ibu Nusina dulu, Kakak Nanda. Terima kasih banyak atas ilmunya. Yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini, apabila kita mulai bisnis online itu apakah kita perlu menggunakan seluruh media sosial atau kita cukup satu saja? Kita lihat yang paling berpotensi itu mungkin cukup WhatsApp saja, kita tidak menawarkan barang kita di Instagram atau di Twitter gitu. Karena dari saya tuh mungkin kayak perlu enggak ya saya tawarkan di Twitter juga, di Instagram juga. Apakah orang-orang mau kepoin barang saya di sana seperti itu? Jadi peluangnya itu apakah saya harus semuanya atau cukup satu saja biar saya fokus dan bisa up banyak di satu sosial media itu? Terima kasih. Thank you, Desat. Jadi yang ingin ditanyakan itu, apakah saya perlu pakai semua platform buat jualan bisnis, ataukah saya cukup pakai satu aja yang itu cukup optimal buat bisnis saya? Disclaimer dulu, saya bukan jago bisnis online, jadi saya punya sih toko di Shopee sama Tokopedia, cuman juga nggak begitu banyak. Tapi saya basisnya itu di freelance. Jadi gimana caranya dari service jasa kita itu bisa dapetin keuntungan. Kayak tadi yang nyambung di Sofi buat open commission tadi, itu kan pakai jasa ya. Nah, kalau pakai e-commerce berarti kan itu terkait dengan barang yang dijual. Apakah kita perlu jualan di semua platform atau cukup di satu aja? Yang perlu teman-teman pertimbangin adalah selaku apa produk itu di salah satu e-commerce-nya. Misal nih di Shopee udah ada 10.000 orang yang jualan kaos oblong. Nah, 10.000 seller yang jualan kaos oblong. Apakah kamu punya nilai lebih untuk bisa di stand di sana? Mungkin kaos oblong lokal yang dibuat dari pengrajin lokal. Nah, itu kan punya keunikan sendiri. Jadi alasan kenapa orang mau beli itu ada. Kayak gitu. Terus juga dilihat juga dari operasionalnya. Kalau nggak salah Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu dia punya administration fee dan itu dipotong dari omset. Bener ya Mas Fajar ya? Nah, apakah dari omset itu bisa nutupin administration fee-nya apa enggak? Jangan-jangan malah kebanyakan ini malah gak jalan dan malah kalian boncos sendiri. Nah, itu kan juga sayang ya. Jadi kesimpulannya pertama bisa di riset dulu, dianalisa dulu. Ini orang-orang HI kan pinter ya dianalisa sama riset ya. Jadi dianalisa dulu seberapa butuh orang sama barang itu atau enggak paling gampang jual aja yang orang butuh. Yang sekarang ini kalau dari database ya, dari Google Trend yang paling banyak 2021 ini orang dicari satu adalah jilbab. Jilbab itu banyak banget yang cari. Buat adiknya, iya buat adiknya. Jilbab itu banyak, terus ada kaos kaki. Nah itu banyak tuh yang jualan-jualan. Atau kalau kalian punya unique selling point yang lain, it's okay nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi pertimbangan itu tadi dianalisa dulu, marketnya jelas apa enggak, siapa yang dijualin, dan apakah ada di sana apa enggak. Semoga menjawab ya. Okay. Gimana? Udah jelas, Mas Irsyad? Nah, ya, terima kasih. Sudah 3 pertanyaan ya teman-teman. Ada yang mau tanya lagi kayaknya ya? Yang di rumah, apa ada yang mau tanya lagi? Mungkin tambah 1 pertanyaan lagi ya? Kak Sisin mau bertanya kah? Monggo. Silakan. Bisa on mic? Jangan-jangan itu tadi kepencet. Pas ketiduran. Halo yang di rumah. Udah yang di sini mungkin dari kakak-kakak pengurus monggo. Yang dari kan Putra tadi udah dari Mas Irsyad, sekarang yang Putri. Monggo. Jangan mau kalah. Ayo Kak Wida monggo bertanya. Ayo.
Udah nggak ada ya? Oh, nggih, monggo. Silahkan Kak Fadil. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apaan nih? wabarakatuh. Jadi aku tuh agak tertarik sama apa ya? Kalau aku kan pernah juga reseller gitu ya, ikut MLM, tapi kayaknya nggak aku banget, aku nggak ngefeel gitu. Terus kemudian aku stop gitu. Aku fokus pada apa yang memang jadi aku sendiri. Aku ngerasa hidup kalau ngelakuin apa yang memang udah jadi skill. Yaitu sesuatu yang sifatnya karya gitu kan ya. Jadi aku udah mulai kemudian masuk kepada dunia freelance itu. Tapi anehnya ini curhat aja dikit ya. Tapi anehnya yang laku dan itu menjadi duit yang ya kalau aku total lumayan sih gitu, hampir 1 jutaan lah lumayan. Gue jadi ini joki TOEFL, joki TOEFL gitu ya. Tapi ini bukan hal yang baik tentunya ya sebenarnya. Cuma yang aku ingin masuk di sini adalah sebenarnya kita tuh aku pribadi pingin kayak bikin kayak forum yang isinya itu diskusi, bener-bener kayak forum diskusi yang di situ isinya orang-orang yang interest banget atau tertarik tentang hal-hal yang sifatnya lebih kayak human HRD, human research development kayak gitu loh. How we improve ourselves gitu. Tapi lebih kepada how improve your skill or how improve develop our mental misalnya gitu ya. Itu kayak aku pengen bikin kayak gitu tuh. Nah, yang aku ingin tanyain lebih tepatnya, mulainya itu kita masuk ke forum apa namanya itu? Forum diskusi itu ya, online gitu kan lah. Kemudian untuk jadiin itu jadi ada cuannya gitu tuh. Apa harus melulu kita ngadain webinar atau semacamnya gitu. Kalau tadi aku masukin 1% gitu. Soal 1% itu yang aku lihat gitu. Yang aku lihat dia punya kelas mentoring gitu. Nah itu kayak menarik banget gitu kita. Untuk kita yang sifatnya nggak mentoring nih kita tuh sifatnya discuss gitu. So kira-kira peluang cuannya di mana gitu? Gitu. Menarik ya. Jadi udah kelihatan satu bakat di sini. Jadi joki TOEFL. Pasti TOEFL-nya di atas 500 ya Mas ya? Di atas 500. Nah, di atas 500 teman-teman yang mau tertarik silakan bikin appointment ya Mas ya. Sejam berapa? 30.000 atau 50.000? Oh, nggak berbayar. Ya, oke. Nah, itu udah jadi satu satu cuan ya. Bikin appointment schedule buat one-on-one mentorship misal. Fadil sama siapa gitu. One-on-one mentorship. Udah certified kan Mas? TOEFL-nya udah bagus. Jadi buat mentoring orang itu bisa. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bikin personal brand. Karena di sini tokohnya itu Kak Fadil. Jadi Kak Fadil itu harus memberikan brand pada dirinya bahwa dia itu orang yang jago dalam TOEFL. Gak perlu malu, gak usah apa, karena basic manusia itu adalah untuk karena basicnya orang itu untuk bertahan hidup dan kita perlu pemasukan lah, gak gimana lagi. Kita perlu itu untuk tetap bertahan hidup dan kita punya skill yang bisa dijual. Apa itu? Kita punya skill lebih di bahasa Inggris, TOEFL khususnya. Jadi kita harus yakinin orang kalau kita itu jago. Habis itu mungkin joki TOEFL masih bisa jalan, ya. Joki TOEFL masih tetap bisa jalan. Oke. Baru kemarin jadi joki TOEFL, oke. Itu masih bisa jalan. Terus bikin ini yang cukup sering deal. Kalau saya sekarang lagi belajar tentang gimana bikin online course. Online course itu sekarang udah gratis loh bikinnya, pakai WordPress udah bisa. Kalau TOEFL kan kita tahu ada beberapa chapternya banyak banget ya, conjunction, ada verb, apa lagi ya? Aduh saya lupa tuh. Nah itu banyak banget modulnya. Bikin online course sekali video, terus jual, ya murah-murah lah buat teman-teman mahasiswa. 30.000 wes. 30.000, 1.000 orang yang join udah berapa tuh? 3 juta. Itu udah selamanya. Dan TOEFL kan kita tahu materinya itu-itu aja kan, nggak akan berubah kan. Bikin sekali buat seumur hidup, uang terus ngalir. 1, bisa bikin online course. 2, bisa one-on-one mentorship. Karena dia udah jago banget. Misal siapa yang pengen belajar. Kang Fahmi mungkin belajar bahasa Inggris Kang. Ya. Bisa sama Kak Fadil. Iya. Tanda
tanda-tanda. Tanda-tanda ya. Asik. Itu bisa. Jadi teman-teman yang punya skill lain jangan rendah hati dulu. Kalau misal masih belum terlalu jago ya udah asah aja. Pokoknya saya percaya ya, orang yang mau belajar itu bisa meningkatkan kualitas dirinya sehingga dia bisa dibayar lebih atau dia bisa mendapatkan lebih. Kalau teman-teman nggak mau dibayar buat jadi karyawan orang lain, berarti teman-teman harus bisa mendapatkan lebih dari karya teman-teman sendiri atau yang teman-teman lakukan, produk, karya, jasa itu tadi. Itu ya Kak Fadil, kira-kira mungkin sangat membantu. Thank you. Bagaimana Mas Fadil? Semangat ya jokinya ya. Semangat ya. Oke. Sepertinya sudah cukup ya pertanyaannya dari teman-teman yang di rumah dan yang di sini juga. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil itu kayaknya kalau kita pinter kayak gini-gini dapat uang itu mudah ya. kayak cuma buat nanti dapat uang gitu ya Mas ya. Pal-pale seperti itu. Jadi pandemi ini jangan jadikan sebagai halangan. Kita harus pinter-pinter cari peluang. Kalau bisnis kita harus jadi yang unik, jadi yang menarik. Oh gimana ya biar orang itu, oh kayaknya ini bagus deh barangnya ini menarik deh. Jadi dia mau beli. Ya nggak tahu jualnya apa. Mungkin itu yang bisa saya utarakan. Dan terima kasih kepada Kak Nanda yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita semua. Mohon maaf bila banyak salah kata dari saya, dari Bang Muhi. Oh iya sih, minta maaf sendiri ya nanti ya. Oke, mungkin terima kasih ya Mas Nanda ya. Sekian dari kami, Ihdinas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya untuk teman-teman yang di rumah bisa mohon on cam ya untuk di screenshot buat dokumentasi. Yang di rumah belum tidur kan ya? Masih jam berapa sih ini? 9 lewat, 11. Mak. Kelamaan nih, Mak Par. Oh iya, ya Allah maaf. Ayo monggo yang di rumah. Kak Sisin. Monggo on cam. Nah, Masya Allah ini kerundung kuning. Monggo, Uni Suhartati, Uni Tati, monggo ayo on cam. Monggo on cam semuanya. Oh lagi pemadaman. Pemadaman nggak bisa ngidupin kamera ya? Mas Firman on cam, ayo. Mas Edi. Lagi di pantai ya Mas Edi itu ya? On cam ayo Mas Edi kan HP-nya baru. Kena wes. Sampun tah? Yang di rumah monggo. Yuk yang di rumah ada siapa itu? Ada Zain, ada Laili. Oh ini ada Pathur, Aulia Adhora, Suhar Chanti, Zulpiancha. Masya Allah ini dari Thailand. Yuk. Swadekap, kapun kap. Oh Masya Allah Mas Jul. Oh alah, ini backgroundnya Mas Jul biasa kayaknya handuk gitu ya. Jangan digituin, langsung mati loh. Ayo teman-teman yang ada di rumah yuk kita on cam yuk. Ayo. Yuk ada Aulia Azhara tuh belum on cam. Terus oh ini Masya Allah yang baru ini Mas Fahmi Masya Allah. Terus yuk di on cam dulu yuk biar cepat mari. Cepat. Nisai ada Sisin mana Sisin kayak turu ini Sisin. Terus Soliha, Supardin Sofi, Terus siapa lagi yang belum on cam? Yuk teman-teman yuk bisa on cam yang di rumah yuk.
Aulia Azhara, Fatun, Muhammad Ihsan, Ahmad Taufikur Rahman, Indah Anjarsari. Queen Firdausi, Oh ini Amelia Cahya Purbaningrum. Umar Faruk, apa itu? Umar Faruk, monggo. Basut. Basit. Basit. Udah lumayan banyak yang on cam. Yuk. Siap-siap Ayo ya. siap ya. Yuk, 1, 2, 3. Katakan cheese. Senyum-senyum yang manis. Udah. Oke, thank you. Oke, dengan berakhirnya acara kita pada malam ini, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Baik yang ada secara offline, teman-teman pengurus HI maupun yang ada di rumah. Terima kasih atas kehadiran dan juga sudah join bersama kami di Taklim IQ PKM Holaqo Ilmiah. Tepuk tangan ya semuanya. Oke, marilah kita tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditunggu juga ya untuk next programnya kita akan ada seminar insya Allah yang akan dilaksanakan pada bulan April ya. Mungkin lupa. Iya, insya Allah kita akan ada seminar. Jadi teman-teman yang ada di rumah mungkin nanti bisa ikutan lagi di program-program HI selanjutnya. Kita masih banyak program-program yang sangat padat dan menumpuk. Pastinya bakal memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Baik itu pengetahuan yang banyak maupun kita bisa mendapatkan skill baru di UPKM Holaqoh Ilmiah. Jangan lupa kita jargon bersama-sama ya. Kalau misalnya saya panggil HI, oh iya HI dulu. Kalau misalnya saya panggil HI, siap-siap ya. Holaqoh Ilmiah, kritis, saintis, logis. Nah gitu ya, nanti di rumah, yang di rumah juga bisa ikutan. Oke. Holaqoh Ilmiah, kritis, saintis, logis. Oke, tepuk tangannya semuanya. Oke, saya ucapkan lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir di secara virtual yang ada di rumah. Mungkin yang virtual bisa diakhiri aja ya. Terus selanjutnya sebelum kita tutup, kita akan memberikan sertifikat untuk pemateri kita pada malam hari ini. Sertifikat yang akan diberikan oleh siapa Kak Fir? Kak Inung? Kak Inung aja ya. Oke, ini sertifikat yang akan diberikan oleh Ketua SEO dari Media Organizing, Kak Inung. Ya, Masya Allah. Kepada pemateri kita, Mas Nanda, kami mengundang. Ini sertifikat ini ya, nikah. Oke, bagi teman-teman yang sudah ikutan, semoga nanti besok UTS-nya lancar ya. Amin. Tetap semangat dan jaga kesehatan tentunya. Ayo kepada Kak Inung dan Ketua Pelaksana ya, Kak ini Aldebaran. Oh ini juga Mak Far juga ikut Mak sebagai moderator. Kami mengundang Mas Nanda untuk menerima sertifikat. Ya. Ayo Mak Far sama Mak Far di sana. Mak Far kok di sini? Di sana lo, iya ampun kamu kayak wanita aja. Loh, kamu di sini sayang. Oke, cek. Terus visi. Ya, Munyi mau ikut foto tak? Kok deket-deket? Gak suka gelai. Oke, bilang cheese. Oke, selanjutnya nanti kita akan foto bersama dengan pengurus UPKM-nya. Terima kasih kepada Mas Nanda, kami ucapkan sekali lagi atas kehadirannya pada malam hari ini dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan tema digitalisasi bisnis dan organisasi di tahun 2021 ini kita bisa memulai gitu ya, membuka mata kita untuk bisa mencari peluang-peluang yang ada. Sebenarnya peluang itu udah banyak, tapi kitanya aja yang belum bisa memanfaatkan. Oke, kita start aja di yang sederhana kayak bisa di Shopee dulu atau misalkan di marketplace-nya Facebook atau bisa di Instagram dan lain-lain. Kayak contohnya seperti Mas Irsyad ini ya, memulai dari WA dan tahu penjualannya udah sampai mana. 1 minggu itu tuh bisa menjual 200 kotak gitu ya, Masya Allah. Ya itu mulai dari WA. Oke, kalau misalnya kita share-share aja ya lewat WA. Terus kalau misalnya udah
jangkauan WA mungkin udah tidak terkendali lagi ya, baru nanti kita ke platform yang lain kayak gitu. Oke, terima kasih. Apa? Sambutan. Apa? Sama terakhir. Oh, Mas Firman. Oh iya, ini sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, nanti akan ada sekapur sirih mungkin ya dari ketua harian dari UPKM Halakoh Ilmiah, yaitu Mas Firman Nurul Fauzi. Kami persilahkan. Nurul Fauzi. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan pada malam hari ini, terutama yang pasti kepada Mudir Ma'had, kepada Koordinator Bidang Kesantrian dan Ketakliman, dan kepada Ketua Umum UPKM, dan juga terkhusus kepada pemateri pada malam hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Mas Nanda, dan juga pada seluruh pengurus UPKM Halakoh Ilmiah, baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah. Terima kasih atas partisipasinya, atas pengorbanannya, baik tenaga, pikiran, kuota, uang, dan segalanya. Terima kasih. Nah, sebelum diakhiri, Mas Muhi, saya izin untuk menyampaikan beberapa info untuk kegiatan HI ke depan ya, ke depannya. Memang kita rencana sebagaimana tadi Mas Muhi katakan, insya Allah ada webinar. Tapi setelah saya diskusi sama teman-teman CEO, sama Ustadz Syauki juga, untuk webinar ini kemungkinan besar kita geser dulu. Karena insya Allah pada semester ini, pada bulan-bulan ini, kita akan fokus ke dalam pembuatan buku. Ya, buku UPKM Halakoh Ilmiah yang mana diketuai oleh siapa? Mana Mas Fadil? Tidak ada ya? Ya, yang diketuai oleh Mas Fadil. Dan alhamdulillah untuk tim inti penulisan buku sudah ada. Dan nanti penulisan buku itu akan dimentori langsung oleh Ustadzah Dewi Hamidah. Dan beliau siap mementori sampai selesai buku ini. Dan kemarin kita udah nyusun jadwal bersama beliau untuk menyusun buku yang temanya itu tentang feminisme dan gender. Ya, nanti kita akan mengulas masalah feminisme dan gender yang harapan kedepannya menjadi solusi terkait atau menjadi solusi atas isu-isu di masyarakat yang mendiskreditkan masalah feminisme dan gender. Ya, nanti kita akan kupas masalah itu. Nah, meskipun ada tim inti, tapi saya harap seluruh yang ada di sini, terutama pengurus, tetap kalian harus menulis ya, menulis atau nanti kita akan bagi tema-temanya apa aja. Nanti teman-teman bisa milih, saya misalkan mau di tema tentang sudut pandang bahasa atau di sudut pandang sosial atau culture dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa milih tema-tema tersebut dan nanti akan dikasih jadwal berapa hari teman-teman harus menuliskan. Harus nulis isinya, kontennya itu. Dan nanti ke depannya insya Allah akan kita bikin buku dan bukunya ber-ISBN dan nanti kita akan terbitkan juga bukunya. Alhamdulillah sudah ada penerbit, channel-channel penerbit udah ada juga. Tinggal kontennya dari kita. Dan rencana kami, terutama dari saya sendiri sebagai akhir masa jabatan saya dan teman-teman Diamond yang akhir ini, rencananya kita akan mengadakan Milad HI pada bulan Juni nanti sekaligus launching buku dan sekaligus webinar bedah buku. Rencananya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya dan mohon dukungannya untuk menyukseskan ini. Jadi untuk webinarnya insya Allah akan kita undur dulu ke bulan Juni nanti sekaligus ulang tahun HI dan juga launching buku tersebut. Insya Allah ya di nanti. Ya, jadi teman-teman mohon dukungannya, mohon kerjasamanya dari semua untuk menuangkan ide-idenya di buku nanti. Dan bahkan insya Allah kita akan terbitkan 2 buku sekaligus ya, 2 buku sekaligus. Buku yang pertama tentang feminisme dan gender itu, yang kedua buku dengan bentuk bunga rampai yang dihasilkan dari artikel-artikel yang sudah diupload di website mshhi.com itu ya, seperti itu. Terima kasih, mungkin hanya itu dan tetap semangat untuk semua divisi ya, semua divisi R&D, divisi Diknal dan juga divisi MO untuk latihan-latihan latihan mingguannya. Mungkin saya sampaikan dulu kepada Ustadzah alumni dan juga semua alumni ada di sini. Alhamdulillah setiap kegiatan latihan UPKM Halakoh Ilmiah di semua divisi, semua anggota dan semua pengurus antusias mengikutinya.
Dan alhamdulillah meskipun online, teman-teman yang di rumah mereka mengikuti secara antusias ya, full. Kemarin terakhir di Diknal apa? Diknal. Latihan ya sama Ustadz Didin, itu semua anggota Diknal ada ya, semua anggota Diknal ada. Kemudian di RND juga sharing esai ya. Sharing esai, alhamdulillah ada juga dan semuanya alhamdulillah antusias dalam mengikuti kegiatan UPKM Halaqah Ilmiah. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, semua pengurus yang rela mengorbankan segala hal untuk UPKM Halaqah Ilmiah. Meskipun alhamdulillah sampai saat ini kita masih belum ngambil uang dari Ma'had ya. Tapi teman-teman udah udah semangat untuk menuangkan ide-idenya untuk berkorban di UPKM Halaqah Ilmiah. Ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Dan tetap semangat, masih ada 1 bulan atau 2 bulan lagi ke depan untuk melaksanakan 1 bulan ya. 1 bulan ke depan, insya Allah nanti akan ada MUYAS ya, Munakosyah Syahriah dan apa lagi? Udah itu aja ya. RND dan Diknal MO juga nanti latihan-latihan rutin. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, atas nama pribadi. Saya mohon maaf jika selama ini masih ada kekurangan dari saya sendiri dan dari teman-teman lainnya. Oke, syukran Allah singtimamikum, ihdinas siratal mustaqim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat ketua PKM kita yang sangat luar biasa membimbing kita yang akhirnya dari UPKM hari ini dari semester 1 sampai semester 2 sampai kita padat numpuk puk produktif banget sampai saya nggak bisa ngelon nggak bisa jualan gitu ya, jual. Hah? Oh iya, doa. Iya, nanti doa. Oke, untuk selanjutnya itu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Gufron. Ustadz Gufron, kepada beliau kami persilahkan. Oh, ini calon murabi baru ya, Mas Fahmi. Oh, alumni aja, ini demisioner yang sebentar lagi akan kuliah di UGM, Masya Allah. Ya, ini selanjutnya kita pembacaan doa yang akan diwakilkan oleh Mas Daniel. Ya, kepada beliau kami persilahkan. Monggo, Cak Daniel. Mau duduk, Kak? Masuk kok. Ala hadaniyah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدنا المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Daniel. Selanjutnya sampai terharu ya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada demisioner, ada Ustadz Gufron, Mama Najma yang sudah bersedia hadir, dan kepada Mas Daniel juga, Mas Fahmi, Mas Fajar yang udah berkontribusi, terus juga yang pemateri pada malam hari ini Mas Nanda, ya Allah, yang senyum-senyum imut gitu ya. Terima kasih banyak. Ya, selanjutnya kita akan sesi foto bersama bersama demisioner dan juga teman-teman Halaqah Ilmiah. Selanjutnya saya Muhammad Abdul Muhyi mohon maaf pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun secara fisik maupun
Basic apa tidak sengaja. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh lapar. Ayo foto yuk. Ini di sini. Iya berhenti. Iya. Para tidur ini Lidahmu itu loh,